Anda orang kaya, saatnya Anda bisa membantu negara kita di tengah situasi yang penuh tantangan saat ini. Mendorong ekonomi, orang kaya harus belanja. Jangan khawatir, Indonesia tidak setertinggal yang kita bayangkan. Indonesia tidak semiskin-miskin yang orang bayangkan juga. Karena ternyata sepanjang masa pandemi di situasi yang paling sulit pun, jumlah orang kaya di Indonesia sebenarnya masih banyak dan bahkan bertambah. Ini terbukti salah satu katalisnya ya, salah satu parameter saja dari bertumbuhnya dana pihak ketiga atau DPK di industri perbankan kita. Jadi jumlah orang Indonesia, nasabah-nasabah kaya yang duitnya bahkan sampai ke 2 miliar rupiah sebagaimana dijamin oleh LPS secara maksimal ada dan jumlahnya bertambah. Ada pertumbuhan DPK dan ada pertumbuhan jumlah nasabah kaya yang ada di Indonesia. Ini berarti memang orang kaya selain suka berinvestasi dan memutar uangnya, mereka juga tengah mengendapkan uangnya karena masa pandemi dan situasi yang penuh ketidaktentuan seperti saat ini. Dan seperti ini yang diharapkan, orang kaya harus belanja. Saatnya selain menginvestasi dan menyimpan uangnya, orang kaya juga harus spending. Karena ternyata spendingnya berkontribusi terhadap geraknya lagi roda perekonomian Indonesia. Dan pemerintah tentu saja tidak tinggal diam, banyak pemanis yang diberikan, banyak motivator-motivator dan juga pendorong agar orang kaya ini mau mengeluarkan atau membelanjakan uangnya dalam bentuk diskon, kemudian insentif-insentif. Kita akan bahas guyuran atau kucuran stimulus apa yang kali ini difokuskan untuk golongan menengah sampai menengah ke atas atau para orang kaya di Indonesia yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Kita tahu ini baru saja menjadi headline kita, insentif PPNBM sampai ke 0%. Ini sekarang ditambah lagi diperluas. Kemarin sudah direview bersama bagaimanakah ini bisa mempengaruhi penjualan mobil karena PPNBM atau pajak pertambahan nilai barang mewah untuk mobil dengan kapasitas mesin sampai ke 1.500 cc ini ternyata berpengaruh ke peningkatan penjualan mobil di Indonesia. Kita tahu 1.500-an cc untuk kapasitas mesin harganya sekitar 300 jutaan ke bawah. Nah sekarang ditambah lagi dari bermula wacana dan juga rencana, Presiden kita langsung memberikan lampu hijau agar orang-orang kaya mau beli mobil lebih lagi, khususnya mobil baru ini ya. Diperluas relaksasi PPNBM DTP ini ya ditanggung oleh pemerintah yang sebelumnya hanya berlaku untuk mobil kapasitas mesin 1.500 cc sekarang ditambah bahkan sampai ke atas 1.500 cc hingga 2.500 cc maksimal. Ini yang ditanggung oleh pemerintah dari bentuk relaksasi PPNBM sampai ke 0%. Tentu saja ini bisa menghemat meskipun Anda orang kaya, biasanya orang kaya juga suka berhemat. Jadi ini juga akan mendorong orang kaya beli mobil karena harganya bisa turun sampai bahkan puluhan juta kalau ini bisa diperluas sampai ke 2.500 cc untuk pembelian mobil baru dari PPNBM yang ada. Tarif normalnya berapa sih sehingga kita bisa banyak berhemat ketika ada relaksasi berupa PPNBM, pajak pertambahan nilai barang mewah sampai ditekan ke 0%. Ini sebelumnya kalau kita berbicara secara regulasi tanpa adanya insentif, PPNBM yang ditetapkan untuk mobil baru ini 10%. Ini bagi mobil dengan kapasitas mesin 1.500 cc, kemudian 1.501 hingga 2.500 cc. Ini PPNBM sampai ke 20%. Tentu saja lebih tinggi karena kapasitas dan juga kelas premium untuk mobil dengan cc sampai ke 2.500 cc. Ini tadi sempat menjadi perbincangan yang hangat. Kita sudah menghadirkan Gaikindo. Ini akan seperti apa nanti potensi penjualan mobil untuk kelas premium atau kelas-kelas orang kaya. Jangan lupa meskipun pemerintah memberikan PPNBM ditanggung pemerintah sampai mendekat ke 0% atau bahkan ke 0%. Ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Anda bisa dapat PPNBM sampai ke 0% kalau mobil yang Anda beli ini paling tidak ada TKDN, tambahan komponen dalam negeri sampai ke 7%. Nah ini pertanyaan dari Gaikindo tadi. Tidak semua mobil dengan kelas premium sampai ke 2.500 cc untuk kapasitas mesinnya ini bisa dikatakan 70% untuk tambahan komponen dalam negeri atau TKDN. Gaikindo berharap ada fleksibilitas juga dari pemerintah. Jadi syarat dan ketentuan berlaku tadi benar-benar bisa diharapkan efektif. Kalau bisa ada kemudahan tidak harus sampai ke 70% untuk tambahan komponen dalam negeri untuk mobil-mobil kelas premium ini, tapi paling tidak 44-50 lah juga bisa diberikan PPNBM sampai ke 0%. Karena fakta mengatakan jumlah atau persentasenya tidak banyak mobil dengan kelas mesin
sampai ke 2.500 cc kapasitasnya yang mengandung TKDN sampai ke 7%. Jadi ini diharapkan sebagai masukan bagi pemerintah agar efektivitasnya benar-benar kerasa. Orang kaya benar-benar mendapatkan manfaat dari benefit dengan PPNBM mobil kelas premium sampai ke 0%. Dari insentif PPNBM sampai ke 0% untuk mobil baru, kita beralih ke berikutnya, apalagi yang diberikan insentif dan juga kemudahan bagi para orang kaya agar mau berbelanja. Ini ada juga kebijakan DP 0% untuk mobil atau motor baru yang kita fokuskan ke mobil baru ya. Ini berlaku Maret sampai Desember 2021. Jadi BI mengeluarkan kebijakan pendamping relaksasi PPNBM sekarang ditambah dengan kebijakan DP sampai ke 0%. Sudah Anda 0% DP ditambah dengan PPNBM-nya juga 0%. Dibayangkan berapa harga akhir yang harus dan bisa Anda keluarkan. Kebijakan ini bagaimanapun sekali lagi kita berbicara mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Kebijakan oleh BI disampaikan berlaku bagi perusahaan pembiayaan yang punya rasio NPF atau non-performing financing kurang dari 5%. Jadi Anda bisa pinjam atau mengajukan kredit ke bank untuk beli mobil dengan DP 0% asalkan bank atau perusahaan pembiayaan atau leasing company tadi punya rasio NPF di bawah 5%. Ketika mereka punya rasio non-performing financing lebih dari 5%, bagaimana? Ya, mereka masih mendapatkan fleksibilitas atau pelonggaran tetapi tidak sampai ke 0% untuk DP yang diberikan bagi pada calon pembeli mobil-mobil tadi. Next, apalagi diskonnya? Ada juga ini insentif PPN. Kita berbicara banyak mengenai insentif perpajakan ya, karena ternyata orang kaya juga sangat penting untuk diberikan pemanis dalam hal kemudahan dan juga pengurangan jumlah pajak yang mereka harus bayarkan sehingga bisa belanja lebih banyak lagi. Ini berikutnya adalah insentif PPN DTP. Sekali lagi ditanggung oleh pemerintah untuk rumah. Sekarang rumah-rumah mewah, rumah bagus, kalau kita berbicara mengenai rumah di atas 2 miliar sampai 5 miliar rupiah tentu saja bisa dibayangkan rumah kelas premium. Rentang harga 2 miliar sampai 5 miliar rupiah pun juga mendapatkan insentif PPN DTP, pajak pertambahan nilai ditanggung oleh pemerintah. Jadi sebagai bentuk dari mekanisme pemberian insentifnya seperti apa? Bagaimana orang kaya bisa beli rumah baru lagi dengan PPN yang lebih rendah? Rumah dengan harga jual tertinggi sampai ke 2 miliar rupiah ini 100% ditanggung oleh pemerintah untuk PPN atau pajak pertambahan nilainya. Kemudian kalau Anda beli rumah lebih bagus lagi, rumah harga jual 2 miliar rupiah sampai ke 5 miliar rupiah, Anda akan ditanggung oleh pemerintah 50%. Not bad, ini kita berbicara diskon ya, berarti separuh ditanggung oleh pemerintah. Anda bisa beli rumah dengan kelas premium 2 miliar sampai 5 miliar rupiah. Mengapa kalau kita berbicara mengenai mana sih yang diguyur oleh pemerintah stimulus? Ada dua sumber utama dari roda perekonomian kita bisa bergerak lagi. Yang pertama kalau tidak otomotif ya properti, dan hal serupa juga dilakukan oleh negara-negara maju ketika mereka berusaha membangkitkan roda perekonomian dimulai dari sektor properti, kalau tidak ya otomotif. Karena dua sektor utama ini multiplier efeknya sangat banyak sekali. Kita juga tahu otomotif dan juga properti melibatkan pembukaan lapangan kerja yang sangat banyak. Tadi orang kalau beli mobil otomatis demand-nya bertambah, supply akan semakin digenjot, dengan demikian produksi juga bisa ditingkatkan, lapangan pekerjaan akan banyak bertambah karena kita perlu sumber daya manusia dan skill di sana. Next, selain properti, kita lihat lagi. Ini dari Jakarta, kalau kita tadi sudah berbicara mengenai tingkat nasional, pemerintah DKI Jakarta pun juga banyak memberikan kesempatan dan fleksibilitas agar orang kaya, menengah dan juga menengah ke atas bisa lebih banyak spending uangnya. Dan kita masih berbicara mengenai properti. Kita tahu sebelumnya ini yang lekat dengan Anies Baswedan mengenai DP 0% sebelumnya. Draft perubahan sesuai dengan RPJMD 2017 hingga 2022 ada fleksibilitas yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta juga agar masyarakat mau membeli rumah atau hunian. Dulunya dibatasin, Anda bisa dapat DP 0% ketika beli properti hunian kalau penghasilan Anda batasnya sampai ke 7 juta rupiah. Dari 7 juta rupiah ada fleksibilitas sekarang ditambah batas penghasilan masyarakat DKI Jakarta yang ingin beli properti dan dapat rumah dengan DP 0% ini sekarang bisa sampai ke 14,8 juta rupiah. Jadi kalau gaji Anda sampai sekian, Anda juga berhak masuk ke dalam kategori berhak mendapatkan DP sampai ke 0%.
Anies Baswedan dan juga Pemprov DKI Jakarta mengatakan mengapa ada perubahan di sana. Dari sebelumnya kesannya itu untuk golongan menengah dan menengah ke bawah saja yang berhak mencicipi 0% untuk DP rumahnya. Sekarang yang menengah pun sampai ke 14,8 juta rupiah bisa juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Sekali lagi, untuk keberlanjutan pembangunan, ada roda properti hunian di Jakarta ini bisa terus berputar dan juga bertambah, dan ada lapangan pekerjaan yang terus tercipta dengan demand perumahan atau hunian yang berlanjut ini. Kemudian mengurangi juga kendala pemenuhan cicilan sehingga semuanya lebih dibuka ruang agar kendala-kendala pemenuhan cicilan ini bisa lebih dipermudah bagi siapapun menengah dan menengah ke bawah dan juga golongan menengah tepat di 14,8 juta rupiah. Dari semua insentif kucuran stimulus yang kita bahas tadi, seberapa jauh sih begitu diberlakukan dari awal 2020 sepanjang pandemi berpengaruh ke tren pemulihan ekonomi RI. Jangan lupa kita punya program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Dan salah satu bagian dari PEN ini banyak dialokasikan untuk insentif perpajakan. Angka untuk anggaran program pemulihan ekonomi nasional di sepanjang 2021 ini ada di 619 triliun rupiah. Alokasi untuk insentif perpajakan sendiri totalnya ada di 42 triliun rupiah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sudah berpengaruh insentif stimulus yang semula difokuskan untuk menengah dan menengah ke bawah, baik lewat bansos, kemudian insentif perpajakan sampai ke subsidi listrik, bahkan listrik gratis, sudah berapa jauh bisa berpengaruh ke roda perekonomian dan pada akhirnya mengantarkan tren pemulihan ekonomi terrefleksi dari PDB-nya. Kita lihat kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi kita hanya 2,97% dan ini dianggap salah satu yang terburuk juga kalau kita berbicara mengenai pertumbuhan PDB di awal kuartal 2020 kemarin. Kuartal kedua lebih drop lagi, ini significant drop untuk pertumbuhan ekonomi atau PDB kita bahkan sampai kontraksi ke 5,32%. Dari sini pemerintah kita mulai memaksimalkan memutar otak dan juga mencari strategi agar roda ekonomi bisa bergerak lagi, spending masyarakat bisa ditingkatkan karena 60% dari kontribusi PDB berasal dari konsumsi rumah tangga kita. Ternyata berpengaruh, mulai memberikan pengaruh. Kuartal ketiga, selain memang banyak sentimen-sentimen yang berpengaruh, ini pertumbuhan PDB kita masih kontraksi, tapi berkurang kontraksinya. Dari 5,32% ke 3,49%. Ditambah lagi kuartal keempat, kuartal terakhir 2020, kita juga semakin menipiskan kontraksi yang ada. Meskipun tidak bisa dihindari kontraksi ekonomi terjadi berurutan 3 kuartal. 2, 3, dan keempat kita ada di negatif atau kontraksi 2,19%. Sepanjang tahun 2020 kita total full year kontraksi ekonomi kita di 2,07% kalau kita berbicara mengenai pertumbuhan PDB negatif. Kemudian kita bandingkan dengan 2019 tentu saja jauh karena 2019 sebelum datang masa pandemi kita masih bisa bertumbuh di 5,02%. Kita harapkan tadi pemerintah dengan lebih memeratakan fokus perhatian sebelumnya untuk menengah dan menengah ke bawah. Sekarang saatnya pemerintah juga memperhatikan mereka yang berduit atau orkai-orkai yang ada di Indonesia. Karena mereka sangat vital dan juga lebih cepat dalam memberikan efektivitas kaitannya dengan konsumsi rumah tangga dari spending dan juga belanja yang dikeluarkan. Yang pada akhirnya bisa berkontribusi ke bergeraknya kembali ekonomi Indonesia. Ujung-ujungnya goal terbaiknya adalah PDB kita kembali bisa digejot menuju ke pemulihan ekonomi nasional. Kita harapkan.